Ya Pak dan teman-teman, di sini kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek UAS kami mengenai sistem informasi klinik kesehatan ceria. Yang berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, jadi di sini kita akan membahas materi tentang sistem informasi klinik kesehatan ceria. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui latar belakang dari materi yang akan kita bahas. Di sini ada beberapa poin latar belakang. Yang pertama ada perkembangan teknologi informasi yang mendorong penggunaan sistem informasi di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Poin yang kedua, pengelolaan data klinik secara manual memiliki beberapa kelemahan seperti pencatatan yang kurang efektif, pencarian data yang lambat, dan risiko kehilangan data. Dan yang ketiga, ada sistem informasi klinik kesehatan ceria yang dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web untuk membantu pengelolaan data pasien, dokter, dan jadwal pemeriksaan. Dan poin yang terakhir adalah aplikasi yang dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan menerapkan konsep CRUD serta penyimpanan data menggunakan local storage. Materi berikutnya yaitu tujuan. Jadi ada 5 tujuan. Yang pertama itu membangun sistem informasi klinik berbasis web. Jadi aplikasi ini dirancang untuk membantu pengelolaan data klinik seperti data pasien, dokter, jadwal periksa, dan rekam medis secara lebih terstruktur serta lebih mudah diakses melalui browser. Yang kedua itu mengimplementasikan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi HTML itu digunakan untuk menyusun struktur halaman web, CSS digunakan untuk mengatur tampilan agar lebih menarik. Sedangkan JavaScript itu digunakan untuk memberikan fungsi interaktif serta validasi form, pencarian data, dan pengelola informasi. Ketiga itu menerapkan konsep CRUD. Jadi konsep ini untuk menambahkan data baru, melihat data yang tersimpan, mengubah data, serta menghapus data yang tidak diperlukan. Keempat itu menggunakan local storage, jadi sebagai penyimpanan data. Data tersimpan langsung dari browser sehingga tetap tersedia meskipun halaman dimuat ulang. Metode ini cocok untuk digunakan pada aplikasi sederhana tanpa memerlukan database. Yang kelima itu meningkatkan pemahaman pengembangan aplikasi web sederhana. Jadi proyek ini menjadi sarana belajar proses pengembangan web melalui dari perancangan antarmuka, penulisan kode, pengujian aplikasi, hingga pengelola data. Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu alat. Jadi sini ada 5 alat. Yang pertama itu ada Visual Studio Code. Jadi digunakan sebagai editor kode untuk menulis, mengedit, dan mengelola seluruh file proyek. Yang kedua itu ada HTML. Jadi HTML ini berfungsi sebagai kerangka dasar halaman web untuk menyusun elemen-elemen seperti form, tabel, dan tombol. Yang ketiga itu ada CSS. Jadi CSS digunakan untuk mengatur warna, tata letak, ukuran, dan tampilan agar aplikasi lebih menarik dan nyaman digunakan. Yang keempat itu ada JavaScript. Jadi JavaScript ini berfungsi sebagai mengelola logika aplikasi seperti menjalankan fitur CRUD, terus ada validasi input dan penyimpanan data ke local storage. Yang kelima itu ada Google Chrome. Jadi digunakan untuk menjalankan, menguji, dan memastikan aplikasi berjalan dengan baik di browser. Yang berikut ada struktur project. Yang pertama, indeks HTML yang digunakan untuk membuat struktur halaman website. Yang kedua, style CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan dan desain aplikasi. Dan yang terakhir, Script.js atau JavaScript untuk mengatur seluruh logika program seperti login, CRUD, dan local storage. Selanjutnya ada sistem flowchart. Proses dimulai dari halaman login, pengguna melakukan proses autentikasi. Setelah login berhasil, sistem menampilkan dashboard. Pengguna dapat mengelola data pasien,
dokter, dan jadwal pemeriksaan. Seluruh data disimpan menggunakan local storage, dan yang terakhir pengguna dapat keluar dari aplikasi melalui menu logout. Ya, masuk pada yang berikut yaitu mengenai implementasi HTML dalam program tersebut. Yang pertama itu mengenai halaman login. Halaman login di sini digunakan sebagai proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Pada bagian ini terdapat dua komponen utama, yaitu input username dan password, serta tombol login. Tombol tersebut akan menjalankan fungsi login pada JavaScript untuk memeriksa data yang dimasukkan pengguna. Yang kedua ada tampilan dashboard. Nah, dashboard di sini itu merupakan halaman utama setelah halaman login. Jadi halaman kedua itu dashboard. Halaman pertamanya login itu ketika pengguna selesai login, dan pada halaman ini ditampilkan informasi seperti pasien, jumlah dokter, dan jumlah jadwal pemeriksaan. Selain itu terdapat sidebar yang digunakan untuk berpindah ke setiap menu yang lain. Ya, kita masuk pada yang ketiga yaitu form para pasien. Nah, form ini itu digunakan untuk memasukkan data pasien seperti nama, nomor telepon, umur, jenis kelamin. Nah, dari data yang dimasukkan ini akan diproses menggunakan fungsi CRUD pada JavaScript. Pada yang berikut ini terdapat bagian form dokter dan juga jadwal pemeriksaan. Untuk kedua form ini, sistemnya masih sama dengan form pasien, yaitu menambahkan nama, umur, nama dokter, dan juga seperti jadwal pemeriksaan dan lain-lain. Pada implementasi CSS, tapi sebelum itu kita harus tahu apa itu implementasi CSS. Jadi implementasi CSS ini adalah proses penerapan kode desain untuk mengatur tampilan, warna, font, dan tata letak elemen pada HTML dalam sebuah website. Jadi yang pertama itu adalah halaman login CSS. Jadi CSS pada bagian ini dia digunakan untuk mengatur posisi halaman login agar berada di tengah layar dan memberikan warna latar belakang serta mempercantik tampilan form login. Jadi kita masuk ke yang kedua itu ada sidebar CSS. Jadi sidebar CSS ini adalah kode CSS yang digunakan untuk mengatur ukuran, warna, dan posisi sidebar sehingga menu navigasi terlihat lebih rapi dan mudah digunakan. Di sini yang ketiga itu ada dashboard dan tabel CSS. Ini merupakan program dari implementasi CSS sendiri ini agar tampilan dashboard lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Ini jadi pertama itu ada kode dashboard, lalu di sebelah kanannya itu ada kode table. Jadi di dalam kode table ini dia terdapat width, border, collapse, margin top, dan background. Yang berikut masuk pada implementasi JavaScript. Yang pertama itu merupakan fungsi login. Fungsi login di sini digunakan untuk mengambil nilai username dan password yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah itu kemudian melakukan proses validasi. Jika data benar, sistem akan menampilkan dashboard yang tadi sudah dijelaskan pada implementasi HTML, dan jika salah maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Yang kedua ada pada bagian fungsi show section, atau fungsi ini digunakan untuk mengatur perpindahan menu tanpa berpindah halaman. Nah, sistem ini akan menyembunyikan seluruh section, kemudian hanya menampilkan section yang dipilih. Ya, masuk pada bagian yang berikut yaitu ada fungsi CRUD dari pasien, dokter, dan jadwal. Di sini fungsinya masih sama seperti tadi implementasi pada HTML, yaitu menambahkan data masing-masing pada tiap-tiap bagian seperti menambahkan nama pasien, umur, nomor telepon, dan juga nama dokter, dan juga jadwal pemeriksaan. Yang keempat ada fungsi local storage, yang dimana fungsi ini digunakan sebagai media penyimpanan data pada browser sehingga data tetap tersedia meskipun halaman di-refresh berulang-ulang. Nah, pada yang terakhir ini masuk pada bagian fungsi update dashboard, yang dimana fungsi ini itu untuk menghitung jumlah pasien,
dokter, dan juga jadwal pemeriksaan. Kemudian, hasil dari fungsi-fungsi tersebut ditampilkan pada dashboard secara otomatis. Baik, dari pembahasan yang sudah kami sampaikan dari materi tadi, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil perancangan dan implementasi, sistem informasi klinik kesehatan ceria berhasil dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Aplikasi ini telah menerapkan fitur login, dashboard, serta pengelolaan data pasien, dokter, dan jadwal pemeriksaan dengan konsep CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Selain itu, penggunaan local storage memungkinkan data tersimpan pada browser tanpa memerlukan database. Secara keseluruhan, aplikasi telah berfungsi sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan mampu membantu proses pengelolaan data klinik secara lebih sederhana, terstruktur, dan efisien, sekaligus menjadi implementasi dari materi yang dipelajari pada mata kuliah pemrograman web.